Jadi mata kuliah kita analisis regresi, saya sudah menyiapkan bahan kuliahnya ya. Mungkin saya akan share dulu eh, pertemuan kita nanti selama 16 pertemuan seperti apa ya. Sudah terlihat lalu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi nanti sesi kita seperti ini ya. Jadi ada 16 pertemuan, sudah saya bagi beberapa tema ya. Jadi slide ini nanti bisa saya bagikan. Saya membagi menjadi seperti ini ya, nanti tema-tema kita ya. Jadi yang pertama hari ini, nanti ini adalah pengantar, yang nanti saya akan bercerita tentang data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan ya. Jadi ini adalah pertemuan yang pertama. Nanti saya ingin mengawali dengan pemahaman kita terkait dengan data menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi sebuah kebijaksanaan ya. Jadi ini saya jadikan nomor 1 karena kita agar tahu nanti posisi atau fungsi ya atau manfaat dari analisis regresi itu apa ya atau di mana gitu ya. Sehingga nanti dari paparan terkait dengan data, informasi, pengetahuan dan kebijaksanaan nanti akan memudahkan kita dalam mempelajari analisis regresi. Nanti pertemuan kedua kita akan bicara tentang variabel penelitian ya. Lalu yang ketiga, identifikasi hubungan antar variabel. Pertemuan keempat, model statistik versus model deterministik ya. Baru pertemuan kelima kita nanti masuk analisis regresi ya. Jadi bicara tentang analisis regresinya itu justru nanti pertemuan kelima gitu ya. Jadi nggak langsung di pertemuan pertama. Supaya kita tahu posisi analisis regresi itu ada di mana gitu ya. Jadi lalu nanti pertemuan keenam lanjutan ya analisis regresi sederhana. Dan nanti semuanya kita kaitkan dengan teori dan terapannya dalam penelitian bidang pendidikan matematika. Lalu pertemuan ketujuh nanti analisis regresi ganda ya. Nah, pertemuan ke-8 nanti UTS, pertemuan 9 analisis regresi dengan variabel dummy ya. Analisis regresi polinomial, analisis regresi logistik, analisis jalur ya. Lalu struktural equation model atau SEM. Lalu nanti di pertemuan-pertemuan akhir kita review ya. Setelah itu nanti pertemuan ke-16 kita ujian akhir. Nah, mata kuliah ini ada praktikumnya ya. Jadi nanti saya khusus teorinya ya. Jadi nanti kita bicara teoritiknya, konsep-konsepnya. Nanti praktikumnya ada kakak tingkat yang akan mendampingi atau memandu ya. Jadi nanti harapannya melalui pertemuan teori atau konsep nanti kawan-kawan mengerti ya, secara teorinya atau konsepnya. Naila, halo Naila. Oke ya. Jadi nanti adapun praktikumnya mungkin nanti tidak di pertemuan-pertemuan awal ya, tapi mungkin baru bisa dimulai di minggu-minggu ke-5 atau 6 ya, baru bisa dimulai sesi praktikum ya. Nah, baik seperti ini nanti gambaran perkuliahan kita, tema-temanya. Nah, hari ini saya akan cerita tentang data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Nah, nanti saya akan cerita, ya, saya akan jelaskan. Lalu nanti saya akan memilih secara acak ya dari kawan-kawan, mungkin 2 atau 3, untuk nanti menceritakan kembali ya. Jadi nanti coba diceritakan kembali yang saya jelaskan gitu ya. Halo, bisa dimengerti ya? Halo? Bisa, Pak. Baik, jadi saya akan cerita terus nanti silakan kawan-kawan bercerita kembali dengan gaya bahasanya sendiri dan berimprovisasi ya. Baik, ini saya close dulu ya. Tadi apa judulnya pertemuan pertama? Ini sambil ngecek. Data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Oke ya. Jadi ini adalah cerita tentang transformasi dari data menjadi pengetahuan, dari data menjadi sebuah informasi. Nah, informasi nanti bisa bertransformasi menjadi pengetahuan
dan pengetahuan nanti ujung-ujungnya akan menjadi sebuah kebijaksanaan ya. Jadi dimulainya dari data ya. Kadang-kadang kita mencampur adukan antara data dan informasi gitu ya. Kadang-kadang kita menganggap data dan informasi itu dua hal yang sama begitu ya. Menurut kawan-kawan, data itu apa? Data itu apa? Kalau menurut kawan-kawan, data itu apa? Apa? Ya, dibuka mikrofonnya. Kan kita sering ya menyebut data begitu ya. Data itu apa? Apakah sebuah data itu otomatis itu merupakan sebuah informasi? Apakah sebuah data itu otomatis dia merupakan sebuah informasi? Halo? Ini pada bahasa ya. Kok nggak ada yang merespon? Halo? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Apa? Apakah sebuah data itu otomatis dia merupakan sebuah informasi? Sudah memberi informasi? Sudah, Pak. Data nantinya akan menjadi sebuah informasi karena data itu diambil dari sampel atau sumber yang mana itu adalah sebuah fakta gitu. Yang nantinya fakta tersebut bisa menjadi sebuah informasi. Oke, berarti apakah data itu pasti merupakan sebuah informasi? Dari data yang kita peroleh, apakah itu pasti sudah memberi informasi? Iya, Pak. Oke, saya akan share ya. Misalnya ada begini ya. Misalnya ada angka-angka begini nih. Apakah ini suatu data? Apakah ini suatu data? Suatu data tapi belum jelas keterangannya mungkin, Pak. Oke. Belum ada konteksnya ya? Iya. Angka-angka ini belum memiliki konteks ya. Kecuali kalau saya beri keterangan begini misalnya. Ini, lalu di sini, apa misalnya ini, berat. Ini itu adalah berat badan. Ini bulan ke-1 ya. Bulan 1 ya. Terus di sini itu bulan 2. Di sini bulan 3. Di sini bulan 4. Di sini bulan 5. Di sini bulan 6. Apakah ini sebuah data? Iya. Oke. Data apa ini? Data berat badan bayi. Oke. Data berat badan bayi ya, yang ditimbang dari bulan ke bulan, mulai dari bulan 1 sampai bulan ke-6. Jadi ini adalah data berat badan bayi pada 6 bulan pertama yang diukur per bulan ya, dari sampel berukuran 10 begitu ya. Jadi ada 10 bayi. Jadi angka-angka saja yang disajikan tanpa diberi konteks, tanpa diberi keterangan, maka dia belum bisa disebut data ya. Maka dalam statistik itu definisi tentang data itu adalah numbers with context gitu ya. Jadi angka-angka tapi sudah disertai dengan konteks. Konteksnya itu apa? Sehingga ini kita bisa menyebut ini data apa gitu ya. Tapi apakah data itu selalu berupa angka? Apakah data itu selalu berupa angka? Enggak, Pak. Enggak selalu ya. Bisa jadi berupa Kata-kata atau grafik. Oke, bisa jadi berupa kata-kata. Kalau itu misalnya hasil wawancara mendalam, gitu ya. Bisa jadi juga berupa kata-kata. Itu hasil catatan lapangan, gitu ya. Bisa jadi berupa gambar, hasil kita dokumentasi, berupa video dan seterusnya, gitu ya. Tetapi dalam ilmu statistik, data yang kita bicarakan itu nanti adalah yang bisa dikuantifikasi, begitu ya. Makanya definisinya kalau dalam ilmu statistik itu
data itu adalah numbers with context ya. Jadi angka-angka yang disertai dengan konteks ya. Jadi nanti kalau data berupa narasi ya, hasil pengamatan mendalam ya, atau pengamatan lapangan ya, atau wawancara mendalam ya, maka itu analisisnya bukan dengan menggunakan statistik begitu ya. Jadi kalau yang kita dekati dengan ilmu statistik nanti biasanya data-data yang berupa angka begitu ya. Nah, bisa jadi memang berupa angka, tapi ada kalanya dia seolah tidak berupa angka, tapi nanti bisa diolah atau bisa disajikan dengan kuantifikasi. Misalnya begini ya, misalnya begini. Ini 1, 2, 3 sampai 10. Di sini setuju, setuju, tidak setuju, 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 tidak setuju, 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 setuju. Apakah ini suatu data? Iya. Data apa ini? Data apa ini? Kalau ini data, data apakah ini? Halo, data apakah ini? Kalau tadi kan kita bisa menyebut data berat badan bayi pada 6 bulan pertama yang diukur dari bulan ke bulan ya, atau per bulan. Kalau ini data apa ini? Data yang belum memiliki konteks, Pak. Oke, kalau belum memiliki konteks, jangan disebut data. Oh. Gitu ya. Tadi kan definisinya begitu. Pokoknya data itu harus punya konteks ya. Konteksnya apa? Jadi kalau seperti ini, nyebutnya bukan data yang belum memiliki konteks. Bukan begitu ya. Tapi ini harus diberi konteks dulu supaya ini menjadi jelas ini data tentang apa. Begitu ya. Oke, kita beri konteks. Ini nomor responden. Terus yang ini apa? Yang ini apa? Pendapat. Ini saya beri judul pendapat siswa tentang rencana study tour. Misalkan begitu ya. Nah, begitu tuh. Ini sudah jelas? Ini sudah jelas? Sudah, Pak. Jelas, Oke, Pak. berarti ini data tentang apa? Tentang pendapat Pendapat siswa. siswa rencana Pendapat study siswa tour. tentang rencana study tour ya. Dari sampel berukuran 10 responden. dari 10 responden gitu ya. Oke. Data ini apakah berupa angka? Bukan. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ya. Tapi apakah data ini bisa diolah menggunakan statistik? Bisa. Bisa ya. Oke, misalnya gimana? Ternyata ini yang setuju berapa? Ini yang setuju ternyata berapa? 8. Setuju. Yang tidak setuju? 2. Yang tidak setuju 2. Gitu ya. Oke. Maka nanti kita bisa mengolah ini kan ya, menggunakan misalnya apa? Misalnya diagram. Nah, begini kan ya. Betul nggak? Ini kalau mau diberi judul gimana? Kasih add label begitu. Dan seterusnya gitu ya. Artinya data yang sepertinya tidak berupa angka pun nanti bisa diolah ya, atau dikuantifikasi sehingga bisa menggunakan pendekatan statistik ya pada data-data tertentu ya, tidak semuanya ya. Adapun data misalnya kata-kata atau narasi atau transkrip hasil wawancara mendalam ya, yang itu full berupa kata-kata yang sangat panjang, pendapat yang sangat panjang ya, tidak dalam rangka untuk melihat kuantitatifnya, maka analisisnya bukan menggunakan statistik gitu ya. Ini data ya. Apakah data ini sudah memberi informasi? Sudah. Apa informasinya? Bahwa untuk setiap bayi mengalami peningkatan berat badan di setiap bulannya. Oke. Taunya dari mana?
terlihat dari berat badan di setiap bulannya itu naik. Semua ya? Semua ya? Semua bayi ya itu ya? Iya. Oke. Ini kebetulan eh, apa? Angkanya mudah gitu ya. Angkanya mudah dibaca dan ini kebetulan jumlahnya sedikit cuma 10. Sekarang saya acak lagi ya. Saya buat begini. Di titik-titik tertentu, misalnya ada bayi yang menurun ya. Di titik-titik tertentu. Ini saya biar nggak mudah dibaca gitu ya. Misalnya oke. Nah, gini nih saya acak lagi sedikit. Saya manipulasi sedikit ya. Oke. Kalau tadi memang mudah dibaca ya. Hampir semua bayi tadi dari bulan ke bulan itu mengalami kenaikan ya. Sekarang sudah saya rubah datanya menjadi seperti ini ya. Apakah kita sudah atau mudah membaca informasi apa yang diberikan dari data ini? Bayangkan nanti bagaimana kalau ini bayinya bukan 10, tapi mungkin ratusan, bahkan mungkin ribuan. Dan kolomnya mungkin bukan dalam 6 bulan, tapi bisa jadi 24 bulan, gitu ya. Dan angkanya eh, tidak beraturan, ya, tidak semuanya naik, begitu ya. Maka apakah data itu otomatis bisa dengan mudah dibaca informasinya atau memberi informasi tertentu? Halo? Tidak ya? Tidak, Pak. Tidak, oke. Berarti untuk menjadi sebuah informasi, maka suatu data itu perlu Diolah. Diolah. oke ya. Jadi perlu diolah dan dianalisis, gitu ya. Jadi perlu diolah dan dianalisis. Perlu diringkas dan dianalisis. Diolah itu biasanya sebutan untuk meringkas ya. Jadi data ini perlu diringkas. Kebetulan ini cuma 10 ya. Bagaimana nanti kalau ini ratusan bahkan ribuan? Maka data yang berlembar-lembar itu perlu diringkas, gitu ya. Perlu diringkas. Diringkas itu kita sudah pernah belajar nih waktu belajar apa statistik dasar dan statistik inferensi mungkin ya. Inferensi mengambil sudah pernah ngambil ya inferensi? Pernah, Pak. Oke. Jadi data itu yang berlembar-lembar itu yang sangat banyak itu bisa diringkas dan ringkasannya bisa berupa angka, bisa berupa grafik ya, bisa berupa formula atau persamaan ya. Misalnya nih saya ingin meringkas bulan pertama ini rata-ratanya berapa sih? Bulan pertama ini misalnya saya pakai formula ini ya. Bulan pertama ini saya ringkas begini, begitu ya. Rata-ratanya ya. Bulan kedua dan seterusnya rata-ratanya segitu tuh. Ini rata-ratanya. Ini sudah lebih ringkas? Sudah lebih ringkas ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi ini sudah lebih ringkas ya. 296, 305, 326, 354, 367, 365. Oke. Dengan melihat ringkasan ini, gimana? Apa yang bisa kita katakan dengan melihat ringkasan ini? Yang kalau digambar grafiknya kayak begini nih. Kalau digambar grafiknya kayak begini rata-ratanya. Apa yang bisa kita katakan? Rata-rata berat badan bayi setiap bulannya meningkat. Meningkat. Dan peningkatannya cenderung tidak linear ya. Pada usia tertentu, ini mungkin biasanya bukan 6 bulan ya. Pada usia tertentu itu, yang sudah pertumbuhannya sudah mulai melambat itu usia berapa? Kalau kita kan sudah bukan usia pertumbuhan kan? Halo? Pada usia tertentu itu melambat kan? Misalnya pada usia 17, 18 ya.
atau 20 itu sudah mulai melambat ya. Jadi tapi kalau di bayi kita nggak sampai bicara usia sampai 20 tahun ya. Biasanya kalau bicara bayi itu sampai 5 tahun ya pengukurannya. Nah, grafik ini kan menggambarkan rata-ratanya ya. Jadi ternyata tadi ini memberi informasi apa ini? Tadi sudah dikatakan yaitu apa? Rata-rata berat badan bayi dari bulan ke bulan ya, yaitu mulai dari bulan 1 dan seterusnya itu cenderung mengalami kenaikan ya. Dan kenaikannya bukan linier, tapi kenaikannya itu adalah eksponensial ya. Jadi pada bulan tertentu ya, mungkin pada bulan ke 62 atau kesekian itu mulai melambat, tidak secepat pada bulan-bulan yang pertama ya. Nah, ini grafik rata-ratanya ya. Jadi kenyataannya ada orang yang di bawah rata-rata, ada orang yang misalnya nih saya buat di sini ada yang 200 ya. Nah, gitu. Pada bulan pertama 290 itu kan rata-rata ya. Ini gram ya. 290 gram itu kan rata-ratanya. Pada kenyataannya ada bayi yang jauh di atas 290, yaitu bayi nomor berapa? Pada bulan pertama? Bayi nomor berapa? Bayi nomor 8. Oke. Dan kenyataannya ada juga bayi yang di bawah rata-rata, yaitu bayi nomor 1. nomor nomor 10. 10. Nomor 10 ya kan? Iya, Pak. Jadi grafik ini itu memberi informasi itu. Jadi kata-kata yang tadi itu kita lengkapi. Tadi kan kata-kata yang pertama, secara umum rata-rata berat badan bayi dari bulan 1 dan seterusnya mengalami peningkatan secara eksponensial. Ya. Jadi rata-rata pada usia, itu kalimat itu kalau dipanjangin, pada bulan pertama rata-rata bayi itu beratnya 290. Pada bulan kedua rata-rata bayi pada umumnya berat badannya sekian dan seterusnya. Terus kita lengkapi informasinya. Namun demikian, ada bayi yang faktanya itu jauh di bawah rata-rata, dan ada juga bayi yang, misalnya ini nih, saya tambah di sini ya. Ini ada bayi yang jauh di atas rata-rata. Nah, gitu ya. Jadi kenyataannya, pada bulan ke-6 itu ya, itu ada bayi, jangan 600 ya, 500 saja. Sorry. Nah, begini. Jadi pada kenyataannya ada bayi yang jauh di bawah rata-rata, ada bayi yang jauh di atas rata-rata. Nah, semua itu kata-kata yang tadi saya sebutkan itu semuanya informasi, betul nggak? Betul, Pak. Jadi kata-kata itu, yang tadi itu, yang sangat panjang itu kita dapatkan setelah kita meringkas data ini dan menganalisis data ini, gitu ya. Jadi meringkas data dan menganalisis data. Jadi meringkas itu ya menyajikan data yang berlembar-lembar itu menjadi lebih ringkas. Menganalisis itu maksudnya adalah apa? Mengkaitkan satu variabel dengan variabel yang lain. Itu namanya menganalisis ya. Jadi menganalisis data itu maksudnya adalah mengkaitkan satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, kalau diperhatikan ini ada berapa variabel? Ada berapa variabel ini? Ada 2. Oke, ada 2. Variabel yang pertama adalah Berat badan. Berat badan bayi, berat badan bayi. Variabel yang kedua adalah Nomor bayi. banyak bayi. Banyaknya bayi. Bulan. bukan nomor bayi, bukan. Bulan. Lihat. Oke, waktu ya. Betul nggak? Variabel Betul. waktu ya, waktu. Ya, dalam hal ini satuannya adalah bulan, gitu ya. Jadi kita mengkaitkan antara variabel waktu dengan variabel berat badan. Itu namanya menganalisis ya. Jadi bisa jadi nanti data kita itu banyak variabel ya, rumit, kompleks, yang lalu kita harus meringkasnya dan mengkaitkan satu variabel dengan variabel yang lain, gitu ya. Jadi nanti analisis regresi yang nanti akan kita pelajari itu juga adalah bagian dari cara kita untuk menganalisis data, gitu ya. Yang ketiga, variabelnya lebih dari satu ya, jadi minimal 2 variabel, dan salah satunya adalah merupakan variabel dependent dan satunya lagi adalah variabel independent, gitu ya.
Nah, baik. Jadi sampai sini kita sudah memperoleh informasi, begitu ya. Jadi data yang kita punya tadi itu sudah memberi informasi. Jadi ada informasi yang kita dapatkan setelah kita meringkas dan menganalisisnya, gitu ya. Oke, apakah ini otomatis menjadi pengetahuan? Apakah suatu informasi itu otomatis menjadi sebuah pengetahuan? Kalau tadi data itu untuk menjadi sebuah informasi dia perlu diolah dan dianalisis, gitu ya. Nah, sekarang dari informasi untuk menjadi pengetahuan itu harus bagaimana, gitu ya? Harus bagaimana? Jadi apakah ini sudah otomatis menjadi pengetahuan? Nah, dari sini kita harus melihat bahwa suatu informasi, ya, kalau dia kemudian diakui dan dirasakan manfaatnya bagi kehidupan manusia, ya, maka kemudian manusia akan menyimpan informasi itu di dalam dirinya. Kita itu kalau mau menyimpan informasi di mana? Kita itu kalau mau menyimpan informasi di mana? Di memori. Pak. Di memori kita atau memori laptop? Memori kita. Atau kita. Oke, memori kita ya, memori kita manusia. Jadi kalau informasi ini kita simpan di laptop kita, di HP kita, jadi tersimpannya itu di HP kita ya. Atau buku-buku, file-file yang sangat banyak itu baru tersimpan di buku kita, di laptop kita, itu belum menjadi sebuah pengetahuan, gitu ya. Itu baru menjadi sebuah pengetahuan kalau itu sudah kita simpan di dalam memori kita ya. Kita simpan informasi itu karena kita tahu, karena kita menyadari bahwa informasi ini penting, begitu ya. Jadi suatu informasi itu perlu ditunjukkan apa pentingnya sehingga kemudian manusia perlu untuk menyimpan informasi itu ya. Dan disimpan itu adalah dalam rangka untuk nanti akan dikeluarkan sewaktu-waktu ketika manusia itu dalam kehidupannya dia perlu menyelesaikan permasalahan yang salah satu cara untuk menyelesaikannya itu adalah dengan menggunakan informasi ini, begitu ya. Nah, informasi yang tidak jelas apa manfaatnya, ya, apa pentingnya, maka manusia cenderung biasanya mengabaikan informasi itu, ya, sehingga tidak ada ketertarikan untuk menyimpannya, ya. Jadi hanya informasi yang penting, yang bermanfaat, ya, bagi kebutuhan manusia untuk problem solving dalam kehidupannya, maka itu yang nanti kemudian menjadi sebuah pengetahuan, gitu ya. Jadi disebut pengetahuan itu kalau dia sudah tersimpan di dalam memori kita. Disimpan itu tujuannya adalah untuk sewaktu-waktu nanti ketika dalam kehidupannya itu diperlukan, informasi itu dikeluarkan, dipakai. Contoh, nah, contoh ini. Apa pentingnya informasi tentang ini? Grafik ini apa pentingnya? Pernah lihat buku catatan bayi? Pernah ya. Kalau di posyandu ya, buku posyandu atau buku catatan bayi ya istilahnya, itu kan pasti ada grafik begini, betul nggak? Ada garis-garis banyak, ya. Ini garisnya nggak hanya satu, yang satu itu hanya di tengah, itu rata-ratanya ya. Jadi garis-garisnya itu banyak di sini. Ada yang berwarna hijau, ya. Di luar hijau itu berwarna apa? Yang pernah lihat buku bayi pasti tahu. Jadi yang paling tengah itu warnanya hijau, terus di atasnya hijau atau di luarnya hijau apa? Warnanya? Kuning. Kuning. Dan di luarnya lagi itu warnanya apa? Di luarnya kuning warnanya apa? Merah. Merah. Betul ya. Jadi yang warnanya hijau itu diartikan normal, rata-rata, begitu ya. Jadi itu normal. Normalnya bayi. Yang berwarna kuning itu berarti sudah mulai keluar dari rata-rata. Kalau di atasnya berarti sudah mulai ada tanda-tanda kegemukan. Kalau di bawahnya hijau, ya kuning yang di bawahnya hijau, itu berarti sudah mulai ada tanda-tanda kekurangan gizi, begitu ya. Nah, yang merah itu dimaknai apa? Kalau dia di atasnya kuning, ya, jadi merah yang di atas itu berarti itu dia masuk ke kegemukan, begitu ya. Kalau merah yang di bawah itu berarti
eh, apa? Kurang gizi. Kurang gizi ya. Nah, informasi itu berguna nggak? Berguna, Pak. Berguna. Untuk apa itu? Untuk pengendalian. Begitu kan ya? Untuk prediksi, untuk pengendalian. Jadi model-model, mohon maaf ya, suara saya seperti robot ya. Ini agak batuk ya, mohon maaf. Jadi apa? Model-model statistik itu ya, grafik-grafik yang dimunculkan dalam statistik ya, itu umumnya fungsinya adalah untuk pengendalian, untuk prediksi, begitu ya, untuk mendeskripsikan sebuah fenomena, gitu ya. Jadi nanti melalui grafik seperti ini yang ditampilkan di buku Posyandu itu, maka nanti bidannya bisa memeriksa ya. Begitu ada bayi kok kemudian jatuhnya di kuning bawah ya, maka nanti bidannya bisa memberi saran tertentu ya. Jadi bayi ibu ini posisinya sudah di sini ya. Jadi ini ada tanda-tanda menuju ke kekurangan gizi ya, maka perlu diberi ini dan seterusnya gitu ya. Jadi karena informasi itu berguna, karena grafik ini ada manfaatnya ya, maka informasi ini disimpan dalam memori manusia ya, dipublikasikan dalam jurnal-jurnal artikel ilmiah ya, sebagai sebuah ilmu ya, yang itu kalau dibaca oleh orang ada manfaatnya gitu ya. Nah, baik. Jadi itu berarti sudah menjadi sebuah pengetahuan gitu ya. Nah, yang paling ujung adalah kebijaksanaan ya. Jadi belum tentu orang yang mengetahui itu bijaksana. Intinya begitu ya. Nah, idealnya manusia itu bijaksana ya. Jadi sikap-sikap, keputusan-keputusan yang diambil itu salah satunya harus berdasarkan ilmu ya, berdasarkan pengetahuannya. Misalnya begini, kalau sudah tahu bahwa ada bayi posisinya warna merah, merah bawah, kok kemudian bidan itu tidak memberi perlakuan yang seharusnya ya. Seharusnya bayi ini perlu mendapatkan atau disarankan diberi A, B, C, D dan seterusnya. Kok bidan ini nggak memberi saran begitu ya? Atau orang tuanya cuek ya, padahal sudah tahu ya. Maka itu yang disebut sebagai tidak bijaksana ya. Nah, harapannya manusia itu ujung-ujungnya kan menjadi seorang yang bijaksana. Betul nggak? Keputusan atau tindakan atau perilaku itu salah satunya adalah berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Nah, kira-kira begitu ya. Ini cerita tentang data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Jadi nanti model regresi yang kita bicarakan itu fungsinya kayak begitu ya. Kita nanti pasti mulai dari bicara tentang data, bagaimana data itu lalu kita olah, kita analisis menjadi sebuah informasi, dan kita harus tahu apa manfaat dari model ini ya, bagaimana memanfaatkannya dan seterusnya. Itulah yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Saya kira ini ya sebagai pengantar ya. Saya kira cukup. Saya ingin menyebut beberapa orang untuk